Janji dari sutradara Mas Adriano Dewo dan produser Bapak Rita Desiani. Silakan boleh bersama kita Mas Adri dan Mbak Desi. Tepuk tangan dong teman-teman media. Yes, terima kasih. Selanjutnya kita undang bersama dengan kita para pemain dari film Kajiman Iblis Terkejam pada Janji. Ada Jordi Pranata. Silakan bersama dengan kita Jordi. Selanjutnya juga kita ada Mian Tiara. Ini ya kita tertipu ya. Banyak yang terkecoh dengan karakternya Bro di sini Mbak Mian. Silakan. Selanjutnya juga kita punya Idil Zuhri Alaudin. Mas Idil silakan bersama dengan kita. Oke. Selanjutnya juga kita punya ada Uli Triani. Silakan bergabung bersama kita. Boleh, dan juga kita punya ada Om Tio Pekusadeo. Siap Om Tio. Oke, lanjut. Nanti Agni juga akan menyusul bersama dengan kita di sini. Oh, dan udah bersama dengan kita di sini. Yes, tepuk tangan untuk Agni nih. Ha. Yes, ini dia Agni nih. Silakan bersama dengan kita. Boleh ada di sini. Buat teman-teman sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari film Kajiman Iblis Terkejam pada Janji yang hadir di sini bersama dengan kita. Baik, ini menarik teman-teman media baru aja selesai menonton dan tadi bahkan saya tadi di sini mau toilet, aduh ntar dulu ntar ketinggalan gitu. Yes, jadi sebelum kita ngobrol dengan para filmmakers dan juga para pemain, kita undang bersama dengan kita ada Om Tio Pekusadeo. Silakan Om Tio. Sudah disiapkan tempat untuk Om Tio di sebelah Mas Idil di sini, di sebelah kanan Om. Oke, nanti kita berikan kesempatan untuk foto untuk semua yang ada di sini ya, teman-teman media ya. Baik, Om Tio silakan. Boleh duduk Om bersama dengan kita di sini. Yes. Mungkin kita pertama langsung ke sutradara Mas Adi. Mas Adi pengen ngobrol dan pengen nanya juga karena tadi setelah kita nonton bersama tentang treatment yang diberikan yang seperti yang dijanjikan pada saat kita ngobrol dengan teman-teman media di press conference sebelumnya. Kalau treatment dari film Kajiman ini beda dan adegan-adegannya ikonik banget. Kayak tadi Jordi dimocongin lah, terus ada dibakar. Gitu, ini gimana treatmentnya selama proses syuting? Boleh ceritain Mas Adi untuk sajian secara package-nya jadi sangat lengkap di Kajiman ini? Sebenarnya dari awal emang konsepnya itu bikin horor yang dekat dengan sehari-hari gitu. Jadi kayak pengen nyiptain horor yang dari atmosfernya itu aja udah serem gitu. Jadi berangkat dari ide itu ya akhirnya lahirlah penulisan dan film Kajiman ini. Untuk syutingnya sih mungkin apa ya bedanya karena saya juga terbiasa dengan drama. Jadi ada adegan-adegan yang emang harus presisi secara timing, secara shot gitu. Karena kalau drama kan biasanya saya juga banyak intuisi dan kayak perkembangan di lapangan gitu. Tapi di sini ya emang harus presisi karena untuk nyiptain rasa ketegangan itu dari shot-shot yang akan disambung nanti di editing. Yes, jadinya package-nya seperti itu yang disajikan kepada penonton ya. Tapi kalau ngobrolin tentang Kajiman sendiri kan ini film tadi kita lihat dekat dengan yang namanya tentang pesugihan, mistis dan lain-lain. Tapi secara personal kita pengen tahu, karena tadi kita tanya ke teman-teman media, ada juga yang pernah lihat bola api dikirim tuh di sini. Nah itu Mas Adi gimana sih secara personal? Kedekatan dengan mistis dan pesugihan ini tuh memang sebegitu dekat ya dengan masyarakat dan juga khususnya dengan masyarakat gitu. Secara personal sih jauh banget ya, tapi karena saya juga melihat karena kalau filmmaker itu harus melihat apa yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi ada sih memang beberapa orang yang percaya dengan itu dan itu sangat dekat dengan kultur kita gitu. Jadi proses itu sih yang sebenarnya jadi menarik di dalam penulisan dan film ini gitu. Siap, terima kasih Mas Adi. Nanti kita ngobrol lagi, kita ke Mbak Desi sebagai produser pengen tahu juga banyak teman-teman dari kita juga yang dari nonton ketipu dengan karakter-karakter yang diperankan oleh masing-masing yang ada di sini ya. Nah ini chemistry dari karakter-karakter yang di sini kan luar biasa. Gimana nge-build chemistry dari para pemain yang ada di sini, dari produser dan sutradara, ngobrolnya gimana pada saat itu penentuannya? Silakan Mbak Desi. Sebenarnya kita awal
awal itu sebenarnya di luar karakter lain siapa orangnya, tapi awalnya itu memang Asya kita tadinya maunya umurnya 17 tahun. Jadi kita memang kayak kita Adri bilang kalau kayaknya Asya ini masih ya SMA udah mau kuliah kali ya gitu, tapi ngobrol-ngobrol lagi, terus banyak ngobrol-ngobrol juga, diskusi-diskusi sama teman-teman filmmaker juga, kok kayaknya Asya tuain lagi deh gitu, karena memang Adri secara cerita beban yang ya mungkin udah ditonton juga, maksudnya beban yang Asya bawa sepanjang cerita ini memang cukup berat, dan sepertinya kita berpikir ketika umurnya kita naikin kayaknya akan lebih asik nih gitu. Nah begitu kita naikin umurnya kok langsung ketemu sama Agni nih hak gitu, dan pas banget. Yang lucunya lagi karena udah pada nonton, kita kan tahu kalau Asya itu dia anak satu-satunya yang tinggal dengan hanya seorang ibu. Jadi kedekatan dia dengan ibunya tuh udah tidak tergantikan lah gitu. Ketika kita bertemu sama Agni, ngobrol-ngobrol, Agni juga akhirnya tahu Asya karakternya kayak gimana, ceritanya kayak gimana. Agni bilang, ini deket banget dong sama aku gitu, karena aku juga sama ibu aku kayak gini gitu. Waktu itu Adri juga sempat bilang kalau masih ada keraguan nih, sebenarnya mungkin nggak ya perempuan umur ya 20-an tidurnya masih sama ibunya gitu. Sebenarnya kita juga, karena kita juga ke orang tua nggak segitunya, tapi kayak secara karakter nih kayak pengennya gitu. Taunya dia juga gitu sih Agni. Ada ternyata memang, ada. kayaknya memang sudah meant to be, Asya itu adalah Agni gitu. Dan Ismail, Om Tio tuh kita udah nggak mikir siapa-siapa lagi sih, memang tinggal kayak Om Tio mau kan gitu. Nah nanti kita tanya ke Om Tio mau kan? Tio karakternya gini mau nggak nih? Ini lagi jadi Ismail. Lagi jadi Ismail. Oke. Ya maksudnya kalau ditanya gimana kita bisa akhirnya bertemu dan cocok, kita dari reading pertama aku sih ngeliat chemistry-nya emang udah enak banget, dan mereka udah masuk ke karakternya masing-masing sejak awal gitu. Karena tiap karakter di sini membawa layer-layer lagi kan. Iya, kayak kelihatan di awal doang, tapi layer-layernya juga luar biasa. Mereka ini sajian. Mas Adi silahkan mau menambahkan? Ya khususnya kalau di Relate emang kita secara penulisan dan tipe film ingin emang film yang kuat di karakter gitu, mau di genre apapun. Jadi ya proses penulisan si Kajiman itu juga itu, ke horor gimana sih yang secara karakter kuat, yang bisa bikin surprise dari karakter gitu, bukan cuma hantunya doang gitu. Dan apa ya, mungkin konsepnya juga agak beda. Kalau biasanya kita ngeliat horor itu karakter ngelihat hantu dan istilah versus lah gitu, versus si hantu ini. Tapi di sini kayak lebih makhluknya ini mempengaruhi orang-orang, karakter-karakter yang di dunia film ini untuk saling menyerang satu sama lain gitu. Mungkin itu bedanya sih. Yes, ini kan juga dialami oleh teman-teman yang sudah menonton, ini adalah horor yang berbeda. Tapi kalau dari produser sendiri yang akan disampaikan dari teman-teman media ke seluruh masyarakat Indonesia, Kajiman ini horor seperti apa sih Mbak Desi sebenarnya? Kajiman ini sebenarnya mungkin kalau secara surface kita bisa lihat memang ini horor Indonesia yang membahas tentang pesugihan. Yes, memang kenapa sih kita kembali lagi ke pesugihan gitu, karena memang di Indonesia itu sangat dekat dan kental, dan somehow kita percaya gitu, kita karena dekat jadi ya menerima dengan mudah. Tapi perbedaannya Kajiman ini karena Adri ini sebenarnya selaku penulis dan juga sutradara memang sejak awal keunikannya menurut saya karena Adri ini memang sangat kental dengan bagaimana dia nge-build karakter dan karakter di dalam filmnya. Jadi kita memang membuat horor yang bukan hanya kita bikin orang takut, kita bikin film ini mencekam sepanjang perjalanan kita experience menonton, tapi juga antara karakternya itu lumayan kita pikirin nih gitu. Seperti tadi Adri bilang, kita memang kalau bikin film senangnya kita karakternya emang kita kenalin banget dari awal gitu ya. Jadi film ini menakutkan, mencekam, surprising di beberapa scene, mengagetkan, dan kita memang mau membuat film horor Kajiman ini menjadi film yang berbeda dengan juga alur ceritanya, jalan ceritanya, dan karakter-karakter di dalamnya. Siap, tepuk tangan dong untuk produser dan sutradara. Nanti kita ngobrol lagi dengan Mas Heri dan Mbak Desi dengan teman-teman media. Kita ke para pemain sekarang.
Kita ke Agni dulu pertama. Agni, tadi satu udah disebutin sama Mbak Nesi, kesamaan antara Asya dan juga Agni. Itu masih kedekatan dengan seorang ibu seperti apa. Tapi kalau balik ke karakter lagi, apa lagi Agni yang mirip antara Agni dengan Asya karakternya, sehingga kita sangat percaya kalau iya nih Asya wajar melakukan itu nih dan sangat berhasil dimainkan oleh seorang Agni Niham gitu. Makasih pertanyaannya. Selamat sore semuanya. Persamaannya, Asya ini latar belakangnya juga di Semarang. Aku juga tumbuh besar di Semarang, cuman sama ibu, digedein dari kecil sampai gede juga sama ibu. Dan posesifnya benar-benar mirip, karena mungkin karena kita cuman punya satu sama lain, jadi kita benar-benar posesif dan sayang banget gitu. Mungkin ini agak nggak proper aku bagiin, tapi gimana ya, ibu aku posesifnya itu emang selebay itu. Kayak baru jam 6 sore tuh udah ditanyain dah di mana, yuk pulang udah maghrib gitu. Terus juga dia agak cemburu kalau misalkan aku punya temen yang mungkin seumuran sama ibuku, dan kalau aku nggak melibatkan dia dalam hidupku. Cemburuan juga. Terus juga dia cemburu parah kalau misalkan aku lagi PDKT sama cowok, semua harus lewat seleksinya ibu gitu. Terus juga aku pun sebaliknya, maaf ya bu, aku harus membocorkan ini, tapi aku dengan ya udahlah ya nggak apa-apa, aku bagiin gitu. Ibu aku kan single mom ya, dan ibu aku masih cantik banget, jadi punya temen cowok juga gitu, ya cuman temen makan nonton gitu, aku langsung kayak, ibu kayak jangan sama yang ini deh, jangan deket-deket deh sama yang ini gitu. Kenapa sih nggak sama adiknya ibu aja misal gitu? Kenapa sih gitu? Aku juga jadi sama-sama cemburu gitu. Posesif. Makanya tadi ada dialog di situ udah kena banget. Ntar kalau kamu punya pacar kamu pergi lagi gitu. Nah, tuh iya, kena banget ya. Banget. Dan mungkin kalau aku menikah pun gitu ya, ada obrolan kayak ibuku harus aku angkut gitu. Sama siapa lagi kalau aku nikah, ibuku mau sama siapa lagi gitu kan. Terus dan sampai makan pun aku masih disuapin kalau pulang ke Semarang. Nah, jadi itulah yang bikin seorang ini gampang untuk masuk ke karakter Asya di sini. Itu yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Agni. Dan benar Mas, aku silakan. Ngerasa banget kalau ada adegan yang sentimental yang ada di film tuh, aku langsung langsung berubah gitu, kayak mau pemanasan dulu nggak, ayo tek kayak gitu. Aku bener-bener kayak udah nih gitu. Dapetnya cepet jadi hewan dengan sentimen. Gak perlu tek berulang-ulang tuh, langsung mewek gitu, karena emang aku secinta itu sama ibuku. Wow, tepuk tangan dong. Tapi ini juga kita punya pertanyaan untuk Agni ini, katanya dengar-dengar Kajiban ini adalah menjadi film horor terakhir Agni. Apakah benar begitu? Boleh di-share ke teman-teman media yang hadir hari ini, Agni ini? Iya, teman-teman, ini adalah film horor terakhir aku, dengan bangga aku ngomong. Kenapa emangnya? Karena apa ya? Akhirnya doa aku dijabah gitu loh. Aku bisa dapat skrip yang sekeren itu, yang ketika aku terima aku bisa baca terus-terusan. Terus aku juga dapat penyutradaran yang keren, I love you mas. Terus dengan tim yang sangat lovable gitu, aku bisa sangat dekat sama teman-teman, dream team banget lah gitu. Semua itu bagus, produsernya kompak, sutradaranya kompak, teman-temannya sendiri kompak, sampai makeup artisnya. Aku bener-bener syuting tuh nggak ada komplain, mau capek tuh kayak bawaannya seneng gitu loh. Dan masih teringat banget ketika selesai syuting tuh kayak, gila sih, kayak gue nggak akan ngambil film horor, karena kalau misalkan aku ngambil film horor yang lain kayak aku sedih aja gitu, akan meninggalkan Kajiman gitu, soalnya sesuka itu gitu. Dan apa ya, ini bisa dibilang masterpiece aku sih kayak. Tepuk tangan dong. Aduh gimana ya, kayak sombong tapi ya enggak juga. Enggak kok. Pencapaian yang luar biasa ini ya. Ini yang aku rasain gitu. Dan menurut aku ini horor yang warnanya beda dari horor-horor yang ada di Indonesia sih gitu. Bukan hanya menawarkan cerita yang menyeramkan atau jump scare gitu, tapi ceritanya sangat kuat. Terus juga membawa isu tradisional gitu, terus dengan riset yang mendalam. Dan itu menurut aku kayak bersyukur banget, terima kasih teman-teman yang sudah melibatkan aku di sini gitu.
Siap, terima kasih Agni. Ini jelas ya teman-teman media, pertanyaannya udah terjawab sama Agni. Nanti kita ke teman-teman media lagi, tapi kita ke main yang lainnya dulu. Ke belakang ada Jordi nih. Jordi Pranata. Jordi, seperti di preskon sebelumnya kita kasih teaser ya. Ayo Jordi, Pak Dai nggak di film ini? Yang tahunya Lalu siapa yang nanya tuh ya? ada yang nanya Jordi Dai ya, benar di sini. Tapi pengen tahu, ada satu adegan yang ikonik banget, nangis sambil dipocongin. Itu gimana Jordi karakter pada saat proses itu? Wah, itu lumayan bikin anxiety sih sebetulnya, karena dipocongin kan. Kirain tuh dipocongin tuh kayak ya udah cuman kayak pakai baju kain gitu. Ternyata dipocongin tuh bikin deg-degan, terus kayak oh gini ya rasanya nanti gue dipocongin. Itu terasa gitu pas syuting, dan lumayan jadi pengalaman yang baru. Sebelumnya nggak pernah, selama ini kan mati terjun apa gitu, sekarang mati dengan prosesi gitu kan, dikafanin, diapain lagi gitu. Jadi lumayan challenging, karena ternyata di kafan itu tidak semudah itu untuk kirain ya udah gitu ya. Iya, kirain cuman ya udah gue mau tidur beneran aja deh, ternyata nggak bisa gitu. Kayak ya terus mikirin semua, nangis segala macam, takutnya ketemu Mbak Rum gitu, dan memang kacau rasanya pas syuting itu. Jadi ketakutan gak hanya karakter Rama, tapi as a Jordi-nya juga iya, takut. juga takut karena ngeri banget, sesak, terus kayak ngebayangin nanti gue soon akan kayak gini gitu. Jadi kayak lumayan keinget banget sih itu. Kayak di film-film lain. Sebenarnya mati udah. Gue recall sebenarnya pas nangis itu di skrip nggak ada itu. Nggak ada. Jadi waktu kita latihan masih di ruang rehearsal, berdua sama Jordi sama Rum. Pas di adegan itu dia nangis. Pas ditidurin itu dia nangis. Akhirnya ya udah kita coba pas syuting, lu bisa nangis lagi nggak adegannya? Nah itu kenapa? Itu karena ketakutan. Karena real ya. Takut kan di situasi itu kan emang ceritanya rada, sebetulnya Rama itu bangun kan, itu hanya part dari akal-akalannya Mbak Rum gitu. Mau ngapain ya takut lah, mau ngapain, mau ngomong, mau bergerak nggak bisa gitu ya, cuma bisa keluar air mata. Dan itu beneran dirasain pas syuting, dari rehearsal pun juga udah kayak gitu. Yes, ini berarti terjawab di preskon sebelumnya. Jordi bilang nih pokoknya teritorinya beda deh, apalagi dengan karakter gue ini. Dan ternyata ini beneran kan. Siap Jordi Pranata, thank you Jordi. Kita geser ke Mbak Bian yang sedikit yang bikin saya nangis. Iya, yang bikin nangis dan bikin banyak ya, termasuk yang tadi saya ini gitu. Biar banget pada saat menerima tawaran ini dengan layer karakter yang sangat dalam, dan juga banyak pelafalan bahasa mantra-mantra gitu. Tantangan tersendiri gimana akhirnya bisa dilewati dengan sangat luar biasa, Mbak Bian? Kolaborasi yang baik dari teman-teman juga. Ada Mas Bey juga, itu sebagai konsultan kami untuk bahasa Jawa. Ya karena untuk mantra bahasa Jawa yang dipakai itu Jawa kuno gitu, jadi memang pelafalannya juga beda lagi. Jadi belajar, latihan sama beliau, terus mau menyambung sedikit soal scene yang dipocongin itu. Di situ juga sebetulnya waktu pas shooting day, di scene itu saya merasa bahwa Rum ini orang yang seumur hidupnya kesepian gitu. Jadi di scene itu tuh aku merasa kayak ada satu sisi dari Rum yang nggak pernah kelihatan, nggak pernah dikasih lihat, tapi pas lagi syuting di sini itu tuh aku ngerasain banget gitu. Ini sebetulnya bukan karena Rum memang akarnya jahat gitu, karena kan orang memang ada yang punya dari akarnya emang udah evil aja nih gitu, tapi Rum enggak gitu. Apapun yang pernah terjadi sama dia itu yang membuat dia seperti itu gitu. Dan di situ tuh aku kayak ada pemahaman baru lagi gitu waktu mau pocongin Rama gitu, kayak sebenarnya kan gue nggak karena emang gue jahat, gue memang suka bunuhin orang gitu. Di situ kayak dapat ini juga sih, kayak buat saya itu satu momen yang emosional juga gitu. Tiara melihat Rum gitu. Jadi itu salah satu scene favorit buatku. Tapi luar biasa mereka berdua tadi di sini kayak boleh tepuk tangan dong teman-teman media. Jadi ini luar biasa juga. Jadi nggak cuma itu ya. Jadi seperti yang tadi Mbak Desi dan Mas Adri bilang ya, karakter nggak cuma dari luarnya doang, tapi as a personal juga mereka
jadi sangat-sangat mengena gitu. Pun ke pasangan suami istri yang ada di sini juga kita pengen tanya ke Mas Idil dulu, Mas Idil. Ini juga luar biasa, ada satu adegan juga bareng sama Om Tio tadi, ada gantung segala dan lain-lain. Itu gimana prosesnya, semenyenangkan apa pada saat di sana? Sebenarnya untuk adegan gantung itu kan sebelum syuting emang kita udah ada proses rehearsal, jadi biar aman, tahu gimana gantung gimana. Jadi udah tahu nih sensasinya kalau digantung gimana, terus kalau udah latihan, kita udah latihan, terus udah pakai sling, terus di set juga sebenarnya yang terlibat dalam adegan gantung tuh banyak orang sih. Oke. Kan ada yang tim yang megang tali. Ada apa nih Om Tio kalau di adegan itu soalnya bareng sama Om Tio. Dan ada cerita lucu nih sebenarnya. Boleh dong ceritain dong. Kan ada Om Tio kan di adegan. Iya di depannya. Kan saya udah standby. Udah digantung nih, di atas udah digantung di atas kan. Tim yang narik tali sling juga udah standby. Yeah. Lalu Om Tio masuk nih. Om Tio masuk untuk standby di scene-nya dia kan. Iya di bawah di depannya. Di depan. Terus Om Tio tebar duit dong. Jadi yang pegangin seling lupa. Jadi yang pada pegang seling lupa, terus dia rebut duit kan. Gimana? Kan saya sendiri dia Om Tio, gimana? Aku di seling dia. Untung udah di lock, untung udah di make sure safe. Iya. Tapi dilupakan. Hanya Om Tio itu kepikirannya gimana Om Tio? Dikit deh Om Tio dulu. Kok bisa punya ide saat Mas Idil lagi di sling? Iya, itu gimana Om Tio? Itu bagian dari rencana menyiksa dia. Yang udah dipikirkan ya. Oke. Tapi sebelum Om Tio, Mas Idil tadi ceritanya terima kasih banget ya. Jadinya ternyata di balik cerita yang menegangkan itu yang kita lihat ada satu cerita menarik lagi di belakangnya. Nah, Bauli gimana Bauli tadi ada adegan yang dekat sekali dengan ya perdukunannya juga dan kematian. Bener. Itu gimana tuh terima pada saat di sana kesulitannya? Sama kayak Asya gitu kan, aku juga sama-sama orang Jawa gitu, jadi kayak dekat sekali dengan, bukan dekat sekali dengan pesugihan ya. Jangan disimpulkan itu ya teman-teman media ya. Maksudnya dekat sekali dengan budaya itu, jadi maksudnya dengar cerita sesajen lah, dengar cerita pesugihan tuh udah nggak asing lagi lah ya, udah sering banget dengar dan udah sering banget tahu gitu. Jadi tapi kalau untuk yang naruh sesajen apa gitu ya itu dikasih tahu sih harus gimana gitu. Jadi emang ada latihan dulu dan observasi risetnya dulu. Ini tuh jimatnya apa, dalamnya apa, gunanya buat apa, kayak gitu-gitu. Wow, ini menarik soalnya tadi ada adegan kayaknya meyakinkan banget, kayaknya udah biasa naruh. Nabur deh, udah biasa nabur. Udah biasa nabur. Siap Bauli, terima kasih. Om Tio sekarang Om Tio, kita baru pertama ketemu dengan teman-teman media di sini, pengen tahu juga kenapa alasan Om Tio akhirnya tadi saat Mbak Desi bilang Om Tio mau nggak ya, karena udah kepikiran karakternya tuh Om Tio Pakusadewo gitu. Apa yang membuat Om Tio tertarik untuk terlibat di film Kajiman ini Om Tio? Silakan. Ini film paling brengsek sih proses. 30 tahun saya di industri film. Baru di film ini dapat film sebrengsek ini. Tahu-tahu dibakar ya. Mungkin seperti yang Agni bilang juga, ini mungkin film horor saya yang terakhir. Karena kalau abis ini saya main film horor juga ada dialognya, jadi ini nggak jadi satu-satunya gitu. Iya. Jadi biarlah ini film horor terakhir saya, nggak saya dialog. Tapi menurut Om Tio apa yang membuat Kajiman ini spesial Om Tio? Ya itu. Karena sebrengsek gitu ya dari karakter-karakternya ya. Dibakar semua, disiksa dan lain-lain. Nyebelin lah sutradaranya. Coba dong ceritain pengalaman syuting sama Mas Andri, sama teman-teman pemain yang lain juga, dan Mbak Desi gimana serunya? Selain tadi yang lempar duit pas Mas Idil di sling. Banyak ya. Semuanya seru sih rata-rata. Cuma yang palanya copot itu siapa ya? Jordi. Ini kan ada kepala-kepalaan. Gue mainin
dia gerak sendiri gitu. Aduh kayak gimana? Iya, kan ada kepala-kepala. Iya. Kayak buat foto-foto gitu. Taruh, lalu dia gerak sendiri. Wah, kepalanya tiup angin kali. Seru lah, itu nggak ada yang tahu. Kalau aku cerita waktu itu kabur semua. Itu nggak diceritain. Dan ternyata ada suara-suara itu aku udah pernah dengar. Yang di villa kan? Yang di headphone itu. Oh. Ini emang serem beneran loh. Ini film horor tuh banyak di Iya, Indonesia iya. dan serem. Ini enggak. Ini serem banget. Karena gangguan-gangguannya beneran terjadi ya pada saat kita. Bawa ke dunia nyata kayaknya nih Kauli. Sampai Diikutin ya. Usil sih yang penting. iya kemarin soalnya ada video juga. Itu dan itu beneran lah ya, semua beneran diceritain ya. Sampai pucat aku. Karena beneran itu kayak bukan gimmick. Dia orang demi Allahnya 3 kali. Iya, bukan gimmick konsepnya, itu beneran kejadian. Maksudnya kita memang lagi pergi buat promo. Cuman itu kejadian pas lagi promo gitu. Wah, Payan, tulis Payan. lumayan tulisan. Beneran Payan. Oke siap. Tepuk tangan dong sekali lagi untuk seluruh pemain, sutradara dan produser. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media yang ingin bertanya. Silakan, nih ada satu. Nanti pojok sana ya, 2, 3. Oke. Ya, ini dulu. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Selamat sore. Ya, untuk mungkin untuk Mbak Nama dulu, Pak. Nama iya. dan dari saya media Vicky mana? dari Antara. Untuk Mbak Agnini nih, saya mau tanya Mbak, menurut Mbak kalau dari skala 1 sampai 10 seberapa gila dan ngeri sih film Kajiman ini? Dan tadi kan Mbak sudah menceritakan tentang saya dekat banget nih sama tokoh Asya. Terus apa ada tantangan tersendiri dari Mbak dalam memerankan film ini secara keseluruhan gitu? Dan mungkin dari Mas Adri ya, tadi Mbak Tiara sudah mengatakan kayaknya ini tokoh saya nih kesepian gitu. Apakah ada backstory-nya gitu Mas Adri terkait kenapa nih tokoh Mbak Rum jahat banget gitu? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari Antara. Agni dulu, silakan Agni, boleh dijawab. Tantangannya sedekat itu, tapi pasti ada tantangannya. Apa nih tantangannya? Makasih pertanyaannya Mbak. Tantangannya mungkin emang kalau dari kedekatan atau chemistry aku udah cepet banget dapetnya gitu. Tapi di sini perannya itu dihadirkan beda dari peran-peran aku yang pernah aku mainin sebelumnya gitu. Aku selalu dapat peran yang superior, yang cewek galak, yang punya pendirian, yang benar-benar tegas gitu. Tapi di sini aku benar-benar kalem, perawat, yang ngomongnya halus gitu. Mungkin kalau kalian di sini dengerin suaraku capek kan, dan aku harus ngeredam di film tuh kayak harus pelan, dan itu tuh sangat menyiksa buat aku. Dan jadi aku dapat proses yang menyenangkan, tapi juga bisa dibilang melelahkan one on one sama Mas Adri. Untuk Mas Adri tuh ngeredam energi aku yang over the top kayaknya ya, terlalu banyak energi kayaknya Mas. Dan Asya tuh harus yang, karena dia perawat gitu kan, perawat nggak mungkin se-energi itu karena dia kesehariannya capek gitu. Jadi dia benar-benar harus udah lelah aja dengan hidup, ditambah lagi dia harus kehilangan sama ibunya gitu. Jadi momen griefnya itu dibawa dari awal film sampai di akhir film, dan itu benar-benar super capek banget, harus mempertahankan kecapean itu sendiri gitu. Terus yang kedua, aku baru pertama kali dapet scene kesurupan, dan itu kesurupannya pakai bahasa Jawa kuno yang aku belum pernah denger dan sangat asing banget. Dan itu 3 halaman ya Mas? 3 halaman. Wow. Gak tau ya kalau udah dipotong ya gitu, tapi itu beneran 3 halaman dan aku harus ngerusakin pita suara untuk dapat kesan yang beda gitu. Jadi itu yang kalian denger di sini tuh suara asli aku. Wow, itu tantangannya ya. Terus tadi kalau pertanyaan selanjutnya ada skala 1 sampai 10, berapa untuk Agni Kajiman? Kayak 10 kurang nih, 500 deh. Kayak 500 gitu. Boleh dong, karena harus diapresiasi ya sih teman-teman gitu. Karena ini film horor yang beda kan, bener nggak? Beda nggak? Ya kan gitu. Udah sih itu aja. Siap, terima kasih Agni. Ke Mas Andi, silakan Mas Andi. Nambahin dulu, syuting sama Agni tuh biasanya ya saya lumayan sutradara yang lumayan take-nya banyak.
Cuman pas ketemu Agni, pas udah 7 ke 8 itu nggak ada habisnya gitu, dan energinya dia bisa ngasih yang beda terus gitu, dan itu buat saya pengalaman baru juga gitu. Dan saya ingat tuh ya, scene kesurupan itu kita syuting benar-benar malam ya, waktu itu jam 10 dan kita pertama kali take, semua kru diem semua, nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bercanda. Habis selesai cut itu semua tepuk tangan. Yes. Maksudnya energi itu berasa, emang berasa sampai ke semua yang terlibat di scene itu gitu. Untuk apa tadi, karakter ya? Karakter room tadi, back story. Ya, saya selalu tertarik sama karakter yang istilahnya ada sisi lainnya gitu. Misalnya karakter yang kita lihat jahat atau yang kita lihat baik, itu ada satu atau aspek kecilnya yang dia sebenarnya nggak baik-baik amat, atau dia sebenarnya nggak jahat-jahat amat gitu. Dan itu emang semua karakter di sini emang secara penulisan emang dibikin backgroundnya untuk istilahnya common sense, dia melakukan itu di cerita tuh ada alasannya sih. Jadi seperti itu proses pembentukan karakternya. Oke, itu ya Pak. Siap. Terima kasih. Selanjutnya ada di sebelah mana? Ya, silakan Pak. Boleh sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, aku Nanda dari IDN Times. Mau nanya untuk para Kes, masih percaya nggak sih sama weton-weton dan pesugihan seperti yang ditunjukkan di film ini? Terus untuk sutradara, ini kan filmnya kan tentang pesugihan. Seperti apa sih riset yang dilakukan untuk mendapatkan pesugihan? Terima kasih. Siap, terima kasih. Dari tadi masing-masing Kes singkat aja, masih percaya atau enggak percaya dengan weton-wetonan dan pesugihan? Percaya? Percaya. Karena waktu kita mulai produksi, mulai reading segala macam kan, kita harus aware tuh sama istilah-istilah weton, pesugihan, kandang bubrah, apa segala macam gitu. Pas kita baca-baca, kita cari tahu, ya kurang lebih kayak kepercayaan kita ke zodiak gitu. Weton-weton itu juga 99% tuh akurat. Kayak karakter yang minggu Kliwon, Selasa Kliwon, apa itu tuh benar gitu, bahkan lebih spesifik dibandingin zodiak. Jadi semenjak aku tahu, jadi ya udah jadi percaya sebetulnya. Kalau sama pesugihan dan itu sih pasti udah percaya sih. Maksudnya di Indonesia tuh sangat dekat lah, kayak sangat gitu. dekat gitu. Sepakat ya teman-teman pemain yang lain juga ya. Baik, siap. Selanjutnya ke Mas Andri, berarti risetnya sejauh mana mengenai pesugihan? Kalau bisa di-share mau dicoba ya Mbak soalnya. Ada nih linknya mau. Tata cara pesugihan. Silakan. Sebenarnya risetnya banyakan baca sih, dari artikel, dari buku. Kita sempat ada mau mencoba interview gitu ke istilahnya ahli ilmu hitam, cuman akhirnya kita jadi takut sendiri waktu itu ya. Jadi ya udah, kita berdasarkan based on yang tertulis aja, sama mungkin teman-teman dekat yang emang mengalamin hal-hal seperti itu gitu. Seperti itu sih risetnya. Siap, aman ya. Terima kasih. Aku bocorin deh. Silakan, boleh. Aku baru nerima skrip yang menurut aku udah sempurna, tapi buat Mas Adri kayaknya masih selalu kurang gitu. Dan ya bagus gitu karena idenya selalu diuji lagi gitu. Dan ini adalah skrip yang aku terima yang draftnya sampai belasan. Yang kayak ada perubahan lagi, apalagi, dan selalu bikin kepo, dan emang se-amazing itu. Se-amazing itu ya, jadi belasan loh. Belasan ya jadi. Bukan tag ini apa ya, tulisan gitu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih jawabannya dan juga pertanyaannya. Silakan. Selanjutnya boleh. Ya, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, aku Aisyah dari Pokbella. Untuk para Kes, boleh dong disampaikan kenapa masyarakat Indonesia perlu nonton film Kajiman? Terima kasih. Oke. Pokbella apaan tuh? Media. Gue baru dengar. Iya. Media buat biasanya cewek bacanya cewek, biasanya baca media online ada ya Pokbella. Berarti harus undang Om Tio ke Pokbella nih ya. Ya buat di interview, di wawancara tentang Kajiman. Kalau wartawan nanya ke kita, ya. Di balik gua nanya wartawan boleh nggak? Coba boleh. Kamu yang baju merah namanya siapa? Kamu dari tadi saya liatin kalau orang yang mau bicara kamu main handphone. Kalau Arti ngomong kamu kenapa? Udah itu aja. Makasih Om. Karena kita teman SMA. Teman SMA. Oke. Boleh dijawab tadi oleh produser dan sutradara, apa jadi kenapa
penonton di seluruh Indonesia harus menonton film Kajiman ini, Iblis Terkejam Penagih Janji. Silakan. Kenapa masyarakat Indonesia harus nonton film Kajiman? Karena film Kajiman ini bukan hanya film yang menakut-nakuti saja, tapi juga film yang rasanya bisa terbawa sampai rumah. Dan mungkin kagetnya, shocknya tuh agak bikin bengong-bengong sedikit dulu, tapi kita memang selalu kepingin banget bikin film yang bukan hanya sampai duduk di dalam ruangan bioskop ya, kita pengen terbawa sampai rumah, bahkan juga menjadi perbincangan setelahnya. Jadi kita juga kenapa harus nonton film Kajiman, karena kita punya line up cast yang kayak gini, bagus semua, yang udah level actingnya udah kita nggak ragukan. Jadi please semuanya sebarkan berita baik ini, nonton Kajiman supaya kita juga bisa kasih lihat ke masyarakat luas bahwa horor itu memang variasinya banyak, dan Kajiman termasuk film yang berbeda daripada horor Indonesia yang lain. Siap, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk mana sih jawabannya. Mas Ari mungkin mau menambahkan? Dari pemain dulu. Dari pemain, ada pesan mungkin? Ini film dakwah. Nah. Benar, ini film dakwah. Kalau ke dakwah, orang tuh ngajarin orang nggak harus selalu dengan yang baik. Iya. Dengan yang nggak baik juga lo boleh kaya, pengen cepet kaya bisa, ya jangan lewat pesugihan. Gitu loh, resikonya ada, nonton deh gitu. Nah, ini belum dakwah. Udah diwakili ya para pemain oleh Om Tio ya. Semangat semuanya. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh cast dan produser. Boleh berdiri, kita berfoto bersama. Setelah ini kita berikan kesempatan untuk doorstop, tapi di area red carpet. Jadi nanti kita akan menyambut para pemain, sutradara dan produser. Ke sebelah kiri dulu teman-teman, silakan.